Timnas Indonesia resmi melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menumbangkan Cina 1-0 di SUGBK serta diuntungkan kekalahan Bahrain dari Arab Saudi dengan skor 0-2. Kemenangan ini memastikan posisi Indonesia di peringkat 2 klasemen akhir grup C dengan 12 poin tak terkejar lagi oleh Bahrain yang hanya mengkoleksi 6 poin. Di fase keempat nanti Indonesia akan masuk ke dalam grup baru berisi 3 tim kuat dari penghuni 4 besar grup A hingga C. Hanya 2 tim teratas dari grup tersebut yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Mengingat level persaingan semakin tinggi dan tantangan yang akan datang dari tim-tim raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan hingga Iran, tim Garuda memerlukan tambahan amunisi, khususnya di lini depan. Salah satu opsi yang mulai dilirik PSSI adalah menambah pemain keturunan lewat proses naturalisasi. Berikut ini 3 calon penyerang keturunan yang digadang-gadang siap memperkuat Indonesia di fase krusial nanti. Tentu ini menjadi kabar yang mengenakan. Miliano Jonathan pertama menjadi nama terdepan yang saat disebut tinggal menunggu proses administrasi untuk bisa membela Garuda. Pemain berdarah Depok Indonesia Belanda ini dikenal memiliki kecepatan teknik individu mumpuni dan naluri mencetak gol dari sisi lapangan. Miliano berposisi sebagai penyerang dan punya gaya bermain yang dinilai cocok untuk menghadapi pertahanan ketat khas tim Timur Tengah. Kecepatan dan kelincahannya bisa menjadi senjata untuk mengeksploitasi sisi sayap lawan. Ia sempat mengungkapkan ketertarikannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi pun disebut tinggal menunggu lampu hijau. Lalu selanjutnya, Dian James atau Dian Zenbergen lebih tepatnya. Hal tersebut menjadikan Miliano juga Dian Zenbergen menjadi opsi alternatif dengan profil yang serupa. Penyerang 23 tahun itu juga memiliki postur menjulang setinggi 1,88 meter. Berbeda dengan Mauro yang lebih fokus sebagai target man dan dikenal sebagai striker komplit. Ia tak hanya mampu mencetak gol, tapi juga menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, menjadikannya tipe penyerang fleksibel yang bisa beroperasi di berbagai sistem permainan. Terakhir ada Mauro Zylstra. Mauro Zylstra adalah opsi ketiga. Mencatatkan dalam radar PSSI juga. Berusia 20 tahun, bermain untuk FC Volendam U21 dan juga menunjukkan ketajaman luar biasa dengan mencetak 17 gol dan 4 assist dalam 24 laga musim lalu. Dengan postur 1,88 meter, Mauro menawarkan kekuatan fisik dan duel udara yang dibutuhkan untuk menandingi bek-bek besar dari negara-negara Asia Barat. Lebih lanjut, dokumen naturalisasi Mauro dikabarkan telah berada di tangan PSSI dan siap diproses kapan saja. Ronde keempat akan menjadi ujian terberat bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Kekuatan lini belakang telah terbukti solid sejauh ini, namun lini depan masih menjadi catatan. Dengan menggabungkan pemain-pemain keturunan berbakat yang bermain di Eropa, Indonesia diharapkan bisa lebih tajam dan percaya diri untuk bersaing di level Asia. Kini, tinggal nanti langkah konkret dari PSSI dalam menyelesaikan proses naturalisasi para pemain ini agar bisa segera berseragam membela merah putih. Penyerang muda timnas Indonesia, Hoki Caraka, tercidik bermain di laga antar kampung atau Tarkam usai tak dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang milik PSS Sleman itu tercidik bermain di laga terekam oleh netizen lewat unggahan video di kanal YouTube. Dari video tersebut, diduga Hoki bermain di turnamen Queensland Cup 2025 usai tak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Disebutkan, turnamen itu digelar di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Hoki dilaporkan bermain di babak 8 besar yang mempertemukan Sawangan FC versus Arsri FC. Sejatinya ini bukan kali pertama penyerang berusia 20 tahun itu terlihat di turnamen terekam saat jeda kompetisi Liga 1 atau saat dipanggil ke tim Garuda. Pada 2023 lalu, Hoki pernah disebut-sebut mengikuti turnamen terekam di kampung halamannya usai tak dipanggil ke timnas U22 untuk SEA Games 2023.
Hal tersebut membuat dirinya menjadi sasaran pendukung Indonesia, apalagi statusnya sebagai penyerang masa depan tim Merah Putih. Namun agen hoki kala itu, yakni Hoda Simica, membantah bahwa kliennya itu bermain di Tarkam usai tak dipanggil ke timnas U22 pada 2023 lalu. Kini dengan beredarnya video tersebut, sang agen tak bisa membantah lagi. Pasalnya Hoki tampak merumput di laga Tarkam Queensland Cup 2025. Terlepas dari penampilannya di laga Tarkam, tak dipanggilnya Hoki Caraka oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia diyakini karena performanya di Liga 1 2024-2025. Di Liga 1 2024-2025, jebolan Garuda Select itu tercatat hanya mencatatkan 3 gol dan 1 assist dari 27 penampilan bersama PSS Sleman. Mirisnya 3 gol dan 1 assist tersebut dibuatnya di 8 laga awal Liga 1 2024-2025. Setelahnya Hoki tak mampu memberi sumbangsih apapun. Karenanya, tak mengherankan jika Kluivert kemudian mengabaikan dan tak memanggilnya ke skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni ini. Sebelum diabaikan, pelatih asal Belanda itu sempat memanggil Hoki pada Maret lalu untuk melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia dan Bahrain. Saat itu Hoki dipanggil dan masuk ke dalam skuad profesional atau skuad sementara Indonesia jelang 2 pertandingan tersebut. Pemanggilan Hoki saat itu menuai kritik. Pasalnya banyak yang meyakini jika ia tak layak dipanggil karena performanya yang jeblok bersama PSS. Meski saat itu masuk ke skuad profesional, nyatanya Hoki tetap dicoret oleh Kluivert, sehingga namanya tak masuk skuad untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Kondisi ini terbilang ironi bagi Hoki sendiri. Pasalnya ia sempat menjadi salah satu pemain yang kerap masuk ke skuad Indonesia di era Sintayong. Tercatat Hoki sudah masuk skuad Indonesia sejak usia remaja, di mana ia mendapatkan debutnya dari Sintayong pada usia 19 tahun. Sejak debutnya itu, Hoki telah mencatatkan 10 penampilan bagi tim senior Indonesia dan berhasil menjaringkan 2 gol dan 1 assist, di mana catatan itu dibuatnya ke gawang Brunei Darussalam.